Oke baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih telah mengklik video ini dan selamat datang di Teman Cerita Channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang sehat walafiat. Dan untuk teman-teman yang baru datang di channel ini atau baru bergabung di channel ini, admin ucapin selamat datang. Teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang salah satu peristiwa pembantaian yang pernah terjadi di Banyuwangi pada tahun 1998. Yang di saat itu banyak sekali korban jiwa yang berjatuhan secara misterius, dan dalang dari pembunuhan ini belum diketahui sampai sekarang siapa saja aktor dan pelaku pembunuhannya. Namun banyak berita yang beredar bahwa para eksekutor daripada pembunuhan ini adalah orang-orang yang berpenampilan seperti ninja. Untuk itu kita bahas tentang sejarah pembantaian Banyuwangi tahun 1998 di Teman Cerita. Untuk teman-teman yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan info terbaru dari Teman Cerita. Teman-teman, seperti yang kita ketahui bersama bahwa di akhir tahun 1990-an banyak sekali peristiwa-peristiwa kelam yang terjadi di negara kita ini. Pada saat akhir-akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto. Ya, seperti konflik atau kerusuhan Poso tahun 98, kerusuhan Ambon, kerusuhan Sambas, peristiwa Jumat Kelabu, Perang Sampit dan sebagainya. Yang dimana banyak sekali memakan korban jiwa. Peristiwa-peristiwa atau kejadian-kejadian ini dapat terjadi salah satunya karena di tahun-tahun tersebut Indonesia sedang mengalami kasus moneter yang kemudian memunculkan konflik-konflik dan peristiwa-peristiwa kelam akibat menurunnya trust masyarakat kepada pemerintahan dan anjloknya perekonomian, serta juga banyak sekali terjadinya aksi kejahatan. Tanpa terkecuali teman-teman, peristiwa pembantaian Banyuwangi ini. Nah, teman-teman, peristiwa pembantaian Banyuwangi tahun 1998 atau yang kerap dikenal dengan istilah pembantaian ninja Banyuwangi ini adalah peristiwa pembantaian yang dilakukan oleh sekelompok orang terhadap orang-orang yang dianggap melakukan praktek ilmu hitam atau dukun. Sekelompok orang ini diduga sebagai ninja yang memiliki kemampuan khusus seperti orang-orang yang terlihat seperti sudah terlatih begitu. Dan kok bisa ada ninja yang membunuh para dukun santet, salah sasaran pula. Ya, hal ini tentunya menjadi cerita dan sejarah kelam bagi Indonesia di akhir masa pemerintahan Presiden Soeharto. Teman-teman, pembunuhan pertama terjadi di Februari tahun 1998 dan memuncak hingga Agustus dan September tahun tersebut. Pada kejadian pertama ini, di bulan Februari tersebut, banyak yang menganggap bahwa pembunuhan ini merupakan aksi kriminal yang biasa. Ya, atau yang bisa dikatakan kalau pembunuhan itu tidak akan berlanjut ataupun berentet panjang begitu ya. Namun, tak disangka pembunuhan ini justru menjadi awal dari rangkaian pembantaian yang akan terjadi selanjutnya. Berdasarkan Wikipedia, Kompas.com dan beberapa media lokal Indonesia yang menerangkan bahwa sebenarnya tidak semua korban-korban ini atau tidak semua korban-korban dari peristiwa ini itu adalah dukun santet atau semacamnya. Namun ada juga tokoh-tokoh masyarakat dan agama seperti ketua-ketua RT, ketua-ketua RW, para kiai, serta para ustadz atau guru mengaji, kawan-kawan. Nah, berarti ini bisa dikatakan bahwa para eksekutor dari peristiwa ini bisa jadi salah sasaran atau jangan-jangan memang ingin membantai atau membunuh orang saja. Mengerikan bukan? Di saat itu, pembantaian ini terjadi biasanya di malam hari dengan teror yang selalu dirasakan oleh para warga. Bahkan menurut informasi yang beredar,
para pembunuh ini biasanya memberi tanda X di rumah para korban atau sasaran berikutnya, yang menjadikan suasana di saat itu di Banyuwangi pada saat itu sangat-sangat mencekam. Mendengar hal ini, lantas pada tanggal 6 Februari tahun 1998, Bupati Banyuwangi saat itu yang bernama Purnomo Sidik memerintahkan seluruh aparat pemerintahan mulai dari kecamatan sampai kelurahan untuk mendata orang-orang yang disinyalir sebagai dukun atau orang-orang yang memiliki ilmu supranatural, yang kemudian disatukan dalam bentuk radiogram dengan tujuan untuk memberi pengamanan dan perlindungan kepada orang-orang tersebut. Namun alih-alih memberikan pengamanan dan perlindungan, siapa sangka kalau informasi yang beredar dari radiogram itu bocor dan menyebabkan semakin bertambahnya kasus pembunuhan. Bayangkan saja, ada 2-9 orang yang tewas di setiap harinya pasca data masyarakat yang ada di radiogram itu bocor. Nah, sebenarnya teman-teman, masyarakat pada saat itu telah mencurigai para pemerintahan atau para oknum aparat negara yang telah mempersiapkan atau yang sudah mendesain tentang pembunuhan ini. Bagaimana tidak? Berdasarkan radiogram yang telah dihimpun oleh Bupati Banyuwangi saat itu, masyarakat mencurigai bahwa radiogram itu memang sengaja dibuat untuk diberikan data-datanya kepada oknum-oknum eksekutor pembunuhan peristiwa Banyuwangi ini. Mendapat kecurigaan dari masyarakat, para aparat kepolisian dan para aparat negara mencoba untuk menguat kasus dari pembantaian Banyuwangi atau pembantaian ninja Banyuwangi tahun 1998 ini. Nah, ada juga organisasi-organisasi masyarakat yang melakukan investigasi dan menemukan bahwa banyak sekali saksi mata yang mengatakan jika sosok dari eksekutor ini atau sosok para pembunuh ini itu terlihat seperti ninja yang menggunakan pakaian hitam dan melakukan pergerakan di malam hari untuk menyerang korbannya. Ada juga beberapa penyelidikan yang pernah diterapkan untuk mengungkapkan kronologi, dalang, serta motif di balik peristiwa ini, seperti beberapa mahasiswa yang datang untuk melakukan penelitian. Dan Menteri Pertahanan dan Panglima Tingkatan Bersenjata ketika itu, Jenderal Wiranto, datang ke Banyuwangi untuk memantau penyelidikan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM waktu itu juga telah membentuk tim untuk menyelidiki dan telah mengumumkan menyatakan bahwa benar adanya indikasi pelanggaran HAM berat pada kasus ini. Namun, sebab kurangnya keseriusan, penghabisannya penyelidikan ini dihentikan. Setelah itu, dalam kasus ini telah ditangkap puluhan orang yang diputuskan untuk tersangka dan menerima sanksi kurungan dengan kurun waktu yang bervariasi. Meskipun demikian, dalang utama atau orang-orang yang menyetuskan pertama kali tidak pernah tertangkap ataupun terungkap. Dan itulah teman-teman peristiwa Banyuwangi tahun 1998 atau versi lainnya peristiwa pembantaian Banyuwangi tahun 1998 yang dikenal juga dengan nama pembantaian ninja Banyuwangi. Mungkin ada referensi ataupun penyampaian admin yang kurang lengkap, teman-teman bisa komen di komentar dan kita akan berdiskusi di sana. Kurang lebihnya mohon maaf untuk teman-teman yang telah menonton video ini. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Thank you.